Semakin besarnya proyek Pertamina di Kalimantan membuat dominasi perusahaan plat merah ini semakin kuat di IKN Nusantara, terlebih di kota Balikpapan. Perluasan kapasitas disebabkan oleh akuisisi pemerintah atas perusahaan minyak multinasional seperti Total, Chevron, dan Hulu Mahakam yang sudah diambil alih secara penuh pada masa pemerintahan Joko Widodo. Balikpapan dikenal dengan sebutan kota minyak di Indonesia. Sebutan di atas bukan tanpa alasan. Bagaimana tidak, salah satu kilang Pertamina terbesar di Indonesia terdapat di kota Balikpapan. Kilang ini sudah berdiri sejak setengah abad yang lampau, sehingga disebut sebagai salah satu kilang tertua di Indonesia. Pesatnya kemajuan kota Balikpapan sejak abad ke-20 tak bisa terlepas dari andil Pertamina yang mendatangkan karyawan dari seluruh penjuru tanah air dan menempatkannya di kota-kota sekitaran Kalimantan Timur dan terlebih di kota Balikpapan. Untuk saat ini, jumlah karyawan yang bekerja di kilang ini mencapai puluhan ribu karyawan. Sekalipun terdiri dari beberapa vendor utama seperti RDMP sebagai pemain internal di kilang Pertamina. Bahkan di awal tahun ini, kilang ini membutuhkan hampir ribuan karyawan baru yang akan bergerak di dalam proyek ini, sehingga pertambahan jumlah penduduk di kota Balikpapan semakin meningkat tajam. Bahkan diperkirakan akan bertambah lebih banyak lagi di bulan-bulan selanjutnya. Hal ini bisa kita lihat dari semakin padatnya lalu lintas di sekitaran kilang Pertamina, dan hampir 95% diantaranya didominasi oleh karyawan-karyawan RDMP yang bergerak di kilang Pertamina. Pertambahan jumlah penduduk ini diakibatkan oleh kebijakan perusahaan yang membuka rekrutmen bagi pekerja yang berasal dari luar Balikpapan, sehingga banyak masyarakat luar yang tertarik, apalagi difasilitasi akomodasi menuju tempat kerja dari luar daerah. Hal ini tentu saja tawaran yang menjanjikan, mengingat maraknya pengangguran di Indonesia. Sekalipun mereka harus meninggalkan keluarga di kampung halaman, namun tuntutan untuk bertahan hidup membuat semuanya harus dijalani. Padatnya lalu lintas ini membuat perjalanan di sekitaran kilang Pertamina semakin padat, apalagi pada jam-jam tertentu seperti pukul 6.30 pagi dan juga pukul 17 ataupun sore hari. Perjalanan yang tidak begitu jauh pun bisa memakan waktu yang cukup lama. Inilah salah satu alasan pentingnya dilakukan antisipasi dini terhadap kemacetan di kota Balikpapan dengan pengadaan infrastruktur yang lebih mumpuni, karena potensi kemacetan akan semakin besar disebabkan oleh masuknya para pegawai IKN Nusantara ke Kalimantan, yang tentu saja jumlah yang tidak sedikit. Bahkan kota Balikpapan sendiri belum tentu mampu untuk menampungnya, sekalipun memang permukiman mereka bukan sepenuhnya di kota Balikpapan, melainkan di ring 1 IKN, yakni Sepaku sekitarnya. Pertamina sedang melakukan pengembangan teknologi pengolahan minyak untuk mengurangi ketergantungan akan asing, mengingat bahan bakunya juga berasal dari bangsa kita. Hanya saja perlu pengolahan lebih kompleks untuk menghasilkan minyak yang siap pakai. Dengan kata lain, hilirisasi raw material bahkan material jadi. Kalau hal ini berhasil dilakukan, maka pertambahan minyak dalam negeri akan meningkat tinggi. Karyawan yang dibutuhkan akan bertambah berkali-kali lipat, dan tentu saja pengaruhnya sangat kuat bagi perekonomian masyarakat Indonesia dan negara, kecuali salah dalam pengelolaan dan juga tidak jujur di dalam menanganinya. Ya teman-teman, kami akan selalu update situasi terkini di sekitaran ibu kota baru Nusantara. Oleh sebab itu, ikuti terus channel kita untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.